Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatullah di sana untuk aku Saskia Rahmatullah dan episode My dari 2. Sebelumnya kita memberikan topik mengenai sesuatu yang sangat penting bagi hari dan sekaligus hari terpenting di Indonesia, yaitu Hari Pertelevisian Nasional. Nah, konser Hari Pertelevisian Nasional yang digelar kemarin itu berlangsung lumayan cukup bagus, meskipun banyak yang berkomentari, para netizen warga itu mengatakan bahwa sering bersaing ketat gitu. Dan juga beberapa alasan sebelum hari itu digelar adalah mungkin karena kedua sinetron, saya kan nggak dapetin judulnya ya, disebutkan banyak harus diliburkan tuh 4 hari. Kenapa? Ya pasti ada alasannya dong, alasan untuk menggantikan suatu acara yang spesial. Ya banyak yang wajar kalau liburnya seperti itu, tujuannya sebenarnya untuk memberikan waktu istirahat para pemain dan castnya. Terus keluarga juga memberikan waktu istirahat, ya sama seperti kita yang harus mengistirahatkan vlog ya, supaya suaranya tetap ini, termasuk juga memberikan tenaga yang baik, termasuk juga melakukan gladi resik. Nah, tapi untuk kali ini konser Hari Pertelevisian Nasional terbaik itu jatuh kepada HUT RCTI dan SCTV. Kenapa? Seperti kita lihat di Instagram aku yang My Diary episode kali ini ya, ada 2 konser yang yang ketiga kali ini digelarkan untuk bersamaan, yaitu sama, tapi kali ini berbeda sejam ya, saat RCTI akan sudah berusia 33 tahun dan SCTV sudah berusia 32 tahun. Namun ada persamaannya, yang pengisi acara regulernya itu yang tidak pernah berubah adalah ini. Yang tidak pernah berubah itu adalah Agnes Mo, Iwan Fals, Noah. Terus tak cukup sampai di situ, yang dari RCTI-nya tuh kan yang biasanya kan Dewa, mungkin kali ini karena Dewa yang biasanya dianggap kosong ya, bukan, ini kumpul hari biasa. Semenjak Erwin Gutawa tidak lagi mengisi di bagian pengisian SCTV, hanya berpindah juga ke TVRI. Kenapa? Jadi kan TVRI itu juga sebagai subsidi pemerintah itu menyajikan konser musiknya tuh dengan bertemakan cukup natural, namun tidak sebanding dengan SCTV. Jadi bertujuannya kan TVRI itu kan sudah berusia 60 tahun ya, yang berarti juga mempersiapkan diri untuk menyambut era TV digital ya, sebenarnya tanggal 2 November. Namun untuk kali ini konser musik itu sama-sama berlokasi semuanya di Jakarta di lokasi yang berbeda. Seperti contoh HUT TVRI itu kan di Auditorium TVRI yang ada di Senayan, yang maksudnya yang dekat itu ya, dekat Senayan City. Kemudian yang kedua, konser SCTI-nya dilakukan secara live ya. Ya sebenarnya kan live, kenapa alasannya? Karena kan sudah ini loh, sudah dibolehkan ada penonton, walaupun banyak yang belum selesai menulisnya, kan ada yang bilang nggak live ya. Itu lokasinya di Studio SCTI Plus atau menyebutnya Studio MNC Studios di Jakarta Barat, tepatnya di Kebonjeruk. Dan yang terakhir SCTV. Nah ini nih, kali ini tuh yang ketiga kalinya HUT SCTV itu digelar kemarin malam itu di Studio 6 MTEK City. Kenapa? Jadi MTEK City dan MNC Studio itu sudah mulai berkembang menjadi tempat lokasi event tahunan semenjak tahun 2014. Karena pada saat itu kan studio SCTV itu kan belum punya studionya sendiri, masih berada di lokasi yang selain bukan studio lah. Kemudian, nah faktor penyebabnya HUT RCTI dan SCTV yang digelar di waktu bersamaan selain tersebut adalah pasca berpisahnya keluarga bos dari MNC dan SCM, yaitu keluarga Sari Ahmad, Adi Sari Fajar dan juga Haritanu Sudibjo. Kenapa? Keluarga Haritanu Sudibjo, Ahmad dan juga Sari Atmaja ini sama-sama sudah memilih berbesan. Kenapa? Karena pernikahan anak mereka tadi, mulai dari pernikahan Jessica dengan Jonathan dan sampai juga Kevin dan juga Valencia. Nah, faktor inilah yang membuat penyelenggaraan tersebut digelar secara bersamaan, bukan sekedar politik atau ekonomi bisnis ya, tapi juga penyelenggaraan event tahunan pun juga digelar secara yang bersamaan, tepatnya di hari kemarin ya, di hari pertama hari Rabu. Nah, kemudian selain itu juga bukan hanya sekedar pengisi acaranya yang berbesan, bintang sinetron pun juga berbesan seperti Ikatan Cinta. Terus yang ada yang kurang tuh sebenarnya sejujurnya untuk tahun ini tuh kan gak ada Arya Saloka dan Rangga Azov, karena kan biasanya kan ada. Namun kali ini ada beberapa harapan yang mengatakan bahwa Heiko van der Vecken dan Amanda Manopoul itu adalah sama-sama artis yang paling dipercayakan oleh RCTI dan SCTV. Walaupun sebenarnya kan karir Amanda Manopoul dua-duanya kan sama-sama dilahirkan di SCM, tapi berbeda pisah pihak dengan RCTI dan SCTV. Nah itu, jadi kita lihat dari gambar postingan di Instagram tadi bahwa Heiko dan Amanda itu kan sama-sama aktris tersukses di dekade tahun 2020-an. Dan tidak cukup sampai di situ, pemeran
mereka juga akan merebutkan adu battle drama musikalnya mana yang terbaik. Nah, mana yang terbaik dan namun artis cilik itu juga bersaingan seperti Farah Shakila dan Twins Maya Ranaura. Karena kan dua itu udah sama-sama artis kecil yang namanya cukup populer di tahun 2020-an. Karena dulu-dulu tuh kan waktu artis Indonesia yang lahir tahun 90-an itu kan dinoba seperti artis cilik. Nah, sekarang ini di tahun 2000-an dan tahun 2010-an. Oke, jadi topik yang selanjutnya mengenai bicara presenter. Nah, berbeda dengan ketika Andika Pratama karirnya di CV agak meredup, popularitasnya itu jatuh ke tangan Raffi Ahmad. Terus Raffi Ahmad itu juga dijuluki juga sebagai rivalnya yang sejati bagi Azrin Nawawi. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama adalah raja presenter negeri Serumpun. Meskipun kesuksesan kepopuleran mereka itu dengan cara yang berbeda. Yang pertama Azrin Nawawi itu kan kepopulerannya kan sejak dia menjadi presenter TV 3 tahun 90-an, sehingga dia berkali-kali menang sebagai presenter terbaik di Malaysia. Ya, lebih tepatnya pengacara TV populer Anugerah Bintang Populer Berita Harian. Kemudian Raffi Ahmad juga seperti itu. Setelah Raffi Ahmad tuh menangkan SCTV Award sebagai presenter paling ngetop sama 3 tahun betul dari 2019, 2020, dan 2021, maka legasi itu kan akan terus berlanjut dan terus bersaing secara ketat. Sementara presenter yang lain bagi SCTV yang tetap tuh seperti Dani Mananta, Boy William, dan juga untuk SCTV baliknya Astrid Tiar, Ananda Omes, dan Prilly Konstina. Seperti kita ketahui bahwa Prilly Konstina itu sudah lama menjadi personality SCTV dari sejak tahun 2014. Ya sebenarnya dilahirkan dulu kan di SCM ya, di Wasinetron dan juga FTV Indosiar, walaupun namanya masih cuma sekali. Kalau Astrid Tiar tuh juga dianggap sebagai pesaingnya siapa? Sare Kalina yang membawakan pekasan SCTV dan Ananda Omes. Ananda Omes juga bukan benar kan harus didouble ya, double sekaligus. Jadi dijuluki dengan sepetet presenter yaitu ada Dani Mananta, Lebih Purba, Boy William, Raffi Ahmad, Astrid Tiar, Prilly Konstina, dan Ananda Omes. Nah itu adalah era baru brand presenter memang di Serumpun. Nah kelebihannya, salah satu kelebihan dari kedua konser yang terbaik itu adalah gini. Sama-sama menggelar drama musika tuh bintang tamu yang reguler, namun juga musisi-musisi itu juga membagi kalangan generasi. Kalau SCTV itu sering mengandalkan generasi anak-anak dari alumni pencarian bakat, maka SCTV juga mengekalkan bintang-bintang reguler seperti biasa. Kemudian kekurangannya itu adalah sering rating sharing itu. Share rating hood SCTV itu karena harus selalu diperebutkan karena berbanyak komentar netizen menilai bahwa salah satu dari konsep itu ada yang terbaik dan mana yang terburuk. Jadi sebagai pesan saya sebagai pengamat berikan pesan buat kalian tuh di hari pertama festival itu jangan sekali-sekali menjelek-jelekkan RCTI ataupun SCTV supaya karena biar bagaimanapun juga kan sudah berbesan. Namun jangan sampai nasib-nasib yang buruk itu tuh menjadi petaka bagi mereka memberikan komentar yang negatif baik itu di dalam komentar atau sosmed. Cukup berikan kata-kata yang positif aja supaya tidak menyinggung perasaan netizen warganet yang lain. Jadi sekali lagi selamat mengucapkan Hari Pertelevisian Nasional, semoga pertelevisian maju. Untuk mengetahuinya di kolom deskripsi ada di video konser musiknya di kolom deskripsi YouTube yang di bawah seperti ini. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel aku di sini untuk lebih tahu mana konser musik Hari Pertelevisian Nasional terbaik menurut versi kalian setelah menonton semuanya kemarin malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.